jalan-jalan ke Jakarta, berkunjunglah ke kota tua. Berhitung 1, 2, 3, presentasi segera dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan, nama saya Dian Nugroho dari UPN Veteran Yogyakarta. Saya akan membawakan tema hidroponik drip system teknologi terkini. Kita masuk pada urgensi masalah terlebih dahulu. Saat ini terjadi revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri ini menyangkut untuk melakukan proses otomatisasi. Nah, proses otomatisasi ini terjadi pada sektor mana saja. Jadi antara revolusi 1, 2, dan 3 ini terjadi berbagai macam update kemudahan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor industri terbesar di Indonesia karena sektor ini selalu berhubungan dengan pangan, karena sampai kapanpun manusia tidak akan lepas dari pangan. Kemudian saya masuk pada salah satu hasil dari pertanian, yaitu stroberi. Nah, Indonesia merupakan penghasil stroberi yang besar, tetapi dari segi kualitasnya kurang. Nah, berdasarkan data dari Kata Data tahun 2020 bahwa Jawa Barat memproduksi stroberi hampir 6.000 ton, tetapi itu hanya segi dari kualitasnya saja. Kuantitasnya belum terjamin. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut harus melakukan pendekatan, yaitu pendekatan pertanian presisi yang saat ini juga gencar dilaksanakan, sehingga diperlukan sistem atau ekosistem budidaya yang tepat dan presisi untuk memaksimalkan hasilnya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memperkenalkan judul yang berjudul budidaya stroberi premium berkonsep hidroponik drip tap bertingkat terintegrasi sistem Internet of Things atau IoT. Untuk menentukan keputusan yang tepat diperlukan jalan pemikiran yang tepat. Nah, jalan pikiran tersebut kita mulai dari apa itu hidroponik. Nah, sistem ini dikenal sejak tahun 1990-an. Nah, sistem yang paling umum digunakan yaitu NFT. Tetapi sistem ini dinilai memiliki banyak kelemahan. Kelemahannya adalah sistem ini tidak bisa ditanami dengan tanaman yang berakar cukup besar dan berukuran besar. Nah, oleh karena itu muncullah sistem baru, yaitu sistem irigasi tetes atau hidroponik drip system. Nah, sistem ini memiliki keunggulan, yaitu dapat digunakan untuk menanam tanaman yang berukuran besar dengan sistem kerja mengalirkan air atau nutrisi secara presisi ke area perakaran secara kontinu. Nah, di sini terjadi efisiensi input air dan pupuk. Nah, untuk mediumnya bisa menggunakan polybag dan media tanamnya bisa menggunakan arak sekam atau kokopit sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita masuk pada rancang bangun tempat. Nah, untuk mendukung sistem budidaya yang tepat dan efisien dengan hasil yang maksimal diperlukan rancang bangun yang tepat. Nah, di sini rancang bangun yang digunakan meliputi tata letak tanaman dan greenhouse. Nah, untuk tata letak tanaman ini dibuat berbentuk segitiga mengerucut, di bagian atas itu paling sedikit tanamannya. Nah, untuk tandon air diletakkan di dekat jajaran tanaman tersebut. Nah, terus untuk ukuran greenhouse-nya ini seperti ini. Untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan dari si pembuat. Nah, di sini adalah ukuran tapak depan dan ukuran tapak samping. Nah, ini seperti ini rancang bangunnya. Nah, terus untuk peletakan dari tanaman stroberi itu seperti pada foto ini ya. Ini merupakan desain-desain yang sudah dilakukan penelitian oleh penulis. Nah, kita masuk pada bagian yang paling utama, yaitu drip system dengan IoT. Nah, dua hal ini merupakan dua hal yang sangat praktis. Nah, jadi drip system ini merupakan budidaya yang mendukung kepraktisan, kemudian IoT diciptakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan kepraktisan. Nah, jika kedua hal tersebut disatukan, tentunya akan menimbulkan double kepraktisan, sehingga kepraktisannya akan meningkat. Nah, melalui penggunaan IoT ini dapat dimungkinkan satu terjadi mempresisikan input dengan tujuan memaksimalkan outputnya. Jadi di sini inputnya diminimalkan dengan outputnya dimaksimalkan. Nah, terus di sini nanti juga akan terjadi peningkatan kualitas hasil dari tanaman tersebut karena semuanya akurat. Terjadi kemudahan pengambilan keputusan tanaman budidaya dan tentunya pengintensifan perawatan tanaman. Lalu kita masuk pada bagian technical system. Nah, ini merupakan bagian yang paling pokok dari kegiatan budidaya tersebut ya. Bagian yang paling pokok ini berhubungan dengan penyiraman dan pemberian nutrisi. Nah, untuk penyiraman sendiri digunakan alat sensor. Nah, sensor kelembapan ini dipasang di area sekitar tanaman, hanya dipakai beberapa sampel tanaman saja. Nah, kemudian sensor tersebut dihubungkan dengan modul. Nah, modul ini berfungsi untuk mengolah data dari sensor. Nah, modul ini berfungsi untuk mengumpulkan data
dan dari modul ini tersambung dengan keran otomatis. Nah, terus keran otomatisnya tersebut berfungsi untuk menjalankan perintah dari modulnya untuk membuka atau menutup keran. Jika membuka, maka keran akan otomatis membuka dan mengalirkan air atau nutrisi ke sekitar area perakaran tersebut. Nah, kemudian jika dirasa pemberian air itu sudah selesai atau pemberian nutrisi sudah selesai, nah itu sensor akan mendeteksi lagi, kemudian mengirimkan ke modul, dari modul mengirimkan ke keran otomatis untuk melakukan penutupan proses penyiraman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambaran technical sistemnya. Kemudian kita masuk pada technical system lagi. Nah, sistem IoT ini memungkinkan pengambilan data atau seperti kelembapan tanah, penyiraman terhadap suatu tanaman, monitoring kesehatan tanaman dapat dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan sensor. Nah, ini adalah data-data hasil dari pengolahan modul yang kemudian dari data itu disambungkan dengan Microsoft Excel kemudian diolah. Nah, di sini ada data kelembapan tanah, kelembapan udara, intensitas penyiraman dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat analisis grafik dan analisis semacamnya. Nah, kemudian di sini juga ada tampilan aplikasi dari handphone yang terhubung dengan hardware di lapangan. Nah, di sini terjadi proses otomatisasi perangkat sesuai dengan tujuan revolusi 4.0. Nah, terus juga proses pemberian nutrisi ini bisa dilakukan melalui aplikasi yang terhubung dengan hardware di lapangan. Nah, jadi di sini bisa dikontrol oleh manusia walaupun ini sudah tercipta secara otomatisasi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk technical sistemnya. Nah, di sini kenapa dipilih strawberry premium? Nah, apa saja keunggulan strawberry premium? Nah, yang pertama adalah kadar kemanisannya ini lebih tinggi dari strawberry pada umumnya. Nah, kemudian dari segi warna, rasa, ukuran akan lebih baik tentunya. Nah, seperti itu. Terus kandungan gizinya juga lebih tinggi karena didukung oleh lingkungan budidaya yang tepat. Nah, terus lebih baik untuk kesehatan, selaras dengan konsumen yang mementingkan kesehatan. Nah, terus juga yang terakhir adalah harganya sangat kompetitif. Nah, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya mengambil contoh harga-harga strawberry premium yang didapatkan dari aplikasi Shopee. Nah, di sini terjadi peningkatan harga dibandingkan dengan strawberry pada umumnya. Jadi di sini terjadi peningkatan harga. Nah, kemudian sistem ini dikombinasikan dengan IoT. Nah, untuk bertanam strawberry secara hidroponik dari sistem ini sangat memudahkan, seperti penyiraman dan pemberian nutrisi sangat bisa dilakukan dengan akurat. Terus juga terjadi perawatan yang intensif, kemudian meningkatkan pendapatan jangka panjang dan mendukung revolusi 4.0 yang mendukung pada proses otomatisasi. Dan tentunya ini juga selaras dengan penerapan dari pertanian presisi itu sendiri, itu sangat sekali bermanfaat. Jadi jika dua hal ini dikombinasikan tentunya akan memberikan manfaat yang luar biasa. Lalu kita masuk pada penutup atau kesimpulan. Nah, dari pembahasan tersebut terdapat 3 hal pokok yang bisa disimpulkan. Nah, jadi 3 hal pokok ini adalah, yang pertama adalah revolusi industri 4.0, kemudian hidroponik drip system, kemudian ada strawberry premium. Nah, di sini revolusi industri 4.0 ini menuntut adanya otomatisasi untuk memudahkan kegiatan manusia. Nah, agriculture itu merupakan sektor yang seharusnya beradaptasi dengan teknologi ini untuk melakukan proses otomatisasi dalam hal budidaya seperti itu. Jadi di situ akan terjadi suatu kemudahan dalam hal tindakan budidaya yang dilakukan oleh petani. Nah, kemudian dalam salah satu metode yang paling baik digunakan adalah hidroponik drip system, karena sistem ini cukup efektif untuk menunjang efisiensi input budidaya. Nah, karena ini merupakan sistem yang praktis, kemudian bisa juga dikombinasikan dengan IoT dalam pengoperasiannya. Jadi untuk menambah keefisiennya itu bisa dilakukan pengombinasian dengan IoT, sehingga nanti akan tampak mudah. Lalu kenapa dengan strawberry premium? Nah, hasil produktivitas tinggi strawberry secara kualitas harus diimbangi dengan peningkatan kualitas, yaitu bisa dikatakan dengan strawberry premium, sehingga sistem budidaya yang presisi dan teknologi terkini selaras dengan situasi 4.0 yang efisien, yaitu hidroponik drip system berkombinasi IoT, karena ini merupakan sistem yang betul-betul tepat untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan petani. Seperti itu. Budina makan bonsai lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.